saya ingin mencoba untuk bercerita tentang sejarah seperti aliran sungai purba dan juga seperti kubangan air yang dikatakan ada yang disebut ada beberapa dari bahasa lokal seperti situ, rawa, dan juga embel. Nah, seperti itu. Oke, pemirsa Pren Channel, kita berjumpa kembali dalam penayangan kali ini. Saya akan bercerita tentang histori dan misteri. Mengapa saya membawa tema histori dan misteri? Karena mungkin ini dibutuhkan untuk generasi saat ini, bagaimana bisa memahami dan bisa mempelajari tentang kultur kearifan budaya lokal. Oke, sebelum saya lanjut dengan cerita ataupun dongengannya, jangan lupa subscribe dan juga like, lalu sentuh tombol loncengnya, ikuti dan bagikan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan pemirsa bisa bermanfaat ya, menambah pengetahuan untuk kita. Oke, lanjut cerita. Tapi hati-hati pemirsa, jangan sampai merinding, karena yang akan diceritakan ini adalah sebuah misteri di dalam misteri. Setiap tempat, setiap cerita legenda rakyat pasti ada sebuah misteri, pasti ada sebuah mistik, pasti ada sebuah kearifan budaya lokal. Contoh, bentangan Sungai Cibeet ada kisah yang namanya Nyi Ronggeng ataupun kayu Nyai Ronggeng. Beberapa waktu yang lalu, saya sering bercerita dan juga diminta untuk cerita tentang Nyai Ronggeng itu. Konon di masa zaman dulu, apabila ada perahu yang melalui daerah itu, maka kalau tidak hati-hati, si perahu itu akan terbentur sama kayu sarongge ataupun kayu Nyi Ronggeng, dan otomatis si perahu itu akan bocor seperti itu. Dan juga lebih histori bahwa terkadang di tempat itu sesekali masyarakat sering mendengar suara tabuhan-tabuhan seperti gamelan ataupun seni musik ronggeng, dan melihat ada beberapa
wanita sebagai penari ronggengnya, ya dengan atributnya yang sangat indah, dengan longgak lenggoknya seperti penari ronggeng. Subhanallah pemirsa, saya sampai merinding. Inilah kita bercerita misteri, mengupas tentang legenda cerita rakyat. Dan begitu juga di tempat-tempat yang lain, seperti situ ataupun rawa, di situ pasti ada sebuah cerita yang diperkuat oleh masyarakat, yang diyakini oleh kultur masyarakat setempat, sehingga menjadi cerita meluas sampai dikisahkan, diceritakan kepada anak cucunya sampai saat ini. Itu adalah kearifan budaya lokal, yang mana kita harus bisa mencermati, yang mana kita harus bisa memahami dan mempelajari untuk apa pentingnya cerita legenda rakyat itu sendiri. Oke, khususnya di Kabupaten Bekasi ini, dan mungkin sampai luar Kabupaten Bekasi ini, ada yang diceritakan seperti Mbah Dongkol, ada juga yang dikisahkan seperti Tuan Brosman, ada juga yang dikisahkan seperti Mbah Budeg ataupun Mbah Gagu dan macam-macam namanya. Nah, untuk apa? Dan kita berpikir, sebenarnya ada apa di balik cerita-cerita ini di sebuah tempat yang dijaga keutuhannya, yang dijaga kearifan lokalnya. Saya memahami dan saya belajar, dan saya terus mencari dari cerita-cerita legenda rakyat ini, dari narasumber-narasumber tokoh masyarakat. Ternyata punya sebuah tujuan adalah untuk semata-mata untuk melestarikan tempat itu sendiri. Karena di masa itu sampai saat ini, khususnya orang lokal masih mengenal namanya pamali, seperti itu, dan juga masih tahu dan masih meyakini yang namanya kasambet, seperti itu. Nah, oke, kita kembali. Yang namanya Mbah Dongkol kita visualkan dengan sebuah cerita. Dongkol itu adalah sebuah kerbau yang tanduknya bukan ke atas tapi ke bawah. Di sini ada kisah-kisah yang sangat unik kalau bagi saya, yang sangat menarik. Dan juga ada si pemiliknya kerbau itu. Mungkin di saat dulu pada waktu masih kental dengan kehidupan lokal, pastinya ada yang memelihara ternak sejenis kerbau, sapi, kambing, embe, ayam dan segala macam. Nah, di sini yang namanya Mbah Dongkol adalah sebuah kerbau, baik yang warnanya kalau kata orang saya mah, orang lokal namanya kerbau bule namanya ya, ataupun kerbau yang warnanya hitam biasa, tapi yang tanduknya itu ke bawah, namanya itu dongkol. Dan dia kalau masuk di air itu tidak akan muncul, tapi dia akan ke bawah air. Itu sebuah kisah ya. Makanya sering dikatakan apabila ada kubangan air, situ ataupun rawa, suka dikisahkan dengan yang namanya Mbah Dongkol. Ya jelas, yang namanya kerbau ataupun sapi pasti dia dikala kepanasan, apalagi kerbau kan sukanya itu main lumpur ya. Mungkin bisa ke situ kisahnya. Untuk apa dikisahkan, dilegendakan atau dimistikan atau dimisterikan? Untuk menjaga sebuah tempat agar kelangsungan hidup ternak itu tidak terganggu, dan kita sebagai manusia supaya bisa sama-sama menghargai dengan kebutuhan makhluk hidup yang lainnya. Dan apabila sebuah kubangan air ataupun rawa ataupun situ ataupun kali sudah tidak ada airnya, kita pun sebagai manusia ya akan kesusahan untuk mencari air, seperti itu. Dan ada juga yang dikisahkan seperti Tuan Brosman. Nah, di masa yang sudah lalu, saya bersama rekan pernah mengupas sejarah Tuan Brosman di bumi
Bekasi. Nah, ini adalah sebuah kisah cerita legenda rakyat. Oke, ini adalah konten saya. Ini adalah Prank Channel. Dan di sini mungkin saya akan sedikit mengulas tentang Tuan Brosman, kenapa selalu dilegendakan. Bahkan sampai apabila ada acara-acara adat yang digelar, tradisinya selalu dikatakan Tuan Brosman, Tuan Brosman. Oke, seperti itu. Siapakah Tuan Brosman itu sesungguhnya? Oke, nanti kita bahas lebih lanjut dan lebih detail, dan kita akan mencari sisa-sisa di masa Tuan Brosman dengan bercerita dengan beberapa tokoh masyarakat ataupun narasumber yang meyakini bahwa Tuan Brosman itu ada dan siapa di masa lalunya seperti apa sehingga menjadi legenda. Oke, nantikan untuk season, untuk episode pengupasan Tuan Brosman dan juga pengupasan yang lainnya. Cerita legenda rakyat di setiap tempat, setiap daerah itu pasti berbeda, tapi ada satu kesamaan. Semata-mata demi untuk melestarikan tempat itu sendiri, yang namanya pamali dan kasambet. Itu adalah sebuah sebuah kehati-hatian. Kita harus bisa menjaga, apalagi sebuah keramat ya, sebuah tempat yang ada makomnya ataupun ada peninggalan masa lalunya, pasti di situ dikeramatkan. Itu namanya situs. Itu situs cagar budaya, situs alam, dan juga situs sejarah. Pasti di situ ada namanya pamali. Oke. Jauh lanjut, kita menceritakan tentang sejarah-sejarah yang ada dengan fakta-fakta hukum alam yang ada, seperti kali alam dan juga situ dan rawanya. Nah, di sini kita harus terus mencari di sisi lain, mengupas tentang dua alam, maksudnya alam kita saat ini dan alam cerita legenda rakyat. Itu kan kita belum mengalami, kita hidupnya di masa saat ini, kita hanya bisa mendengar dengan cerita. Tapi bagaimana kita memvisualkan, bagaimana kita memahami, bagaimana kita melogikakan, walaupun setiap sejarah tidak akan bisa selalu dilogikakan. Karena apa? Karena di sini adalah bentangan benang hitam tentang sejarah. Oke, pemirsa Prank Channel, saya dan tim Prank Channel dan juga tim Jejak Sang Pewaris Peradaban akan terus mencari dan akan terus memberikan sebuah tayangan yang real, bukti daripada alur cerita legenda rakyat. Lebih lanjut, lebih dalam, kita mengupas tentang sejarah. Mari kita mencari fakta-fakta di balik misteri dua alam. Sahabat Prank Channel yang budiman, yang baik hati, semoga diberikan selalu kesehatan lahir dan batin, dan juga selalu dimudahkan dengan segala usahanya, dimudahkan rizkinya yang melimpah tanpa batas. Sahabat Prank Channel, jangan lupa subscribe dan sentuh tombol loncengnya, dan juga ikuti, like, bagikan. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan bagaimana kita menghargai dan terus mencintai negeri ini melalui cerita-cerita legenda rakyat. Inilah warisan dari para leluhur kita. Langkah kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami akan terus mencari fakta-fakta sejarah yang ada di bumi pertiwi.